Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari akan memaparkan materi tentang keperawatan kritis yaitu CHF. Anggotanya itu ada Berlina Trisnivara, kemudian Diah Soniawati, Fatwa Kamal, Melita, Putri Bunga, dan Septa Vianada. Ya, ini latar belakang mengenai gagal jantung kongestif atau CHF ya teman-teman. Jadi gagal jantung atau CHF itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap nutrisi dan oksigen. Mekanisme yang mendasar tentang gagal jantung termasuk kerusakan sifat kontraktil dari jantung yang mengarah pada curah jantung kurang dari normal. Kondisi umum yang mendasari termasuk aterosklerosis, hipertensi atrial, dan penyakit inflamasi atau degeneratif otot jantung. Sejumlah faktor sistemik dapat menunjang perkembangan dan keparahan dari gagal jantung itu sendiri. Ya, langsung ke pengertian CHF. CHF atau congestive heart failure atau penyakit gagal jantung atau cardiac failure ya teman-teman, itu merupakan keadaan darurat medis di mana jumlah darah yang dipompa oleh jantung seseorang itu setiap menitnya atau curah jantung itu yang disebut sebagai cardiac output tidak mampu memenuhi kebutuhan normal metabolisme tubuh. Gagal jantung sering disebut gagal jantung kongestif, yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Gagal jantung kongestif paling sering digunakan pada jantung sisi kiri maupun jantung sisi kanan. Jadi gagal jantung itu sendiri adalah kegagalan dari jantung dalam memompa darah ke sel-sel tubuh. Jadi di mana sel-sel tubuh itu kan sangat perlu akan adanya darah itu sendiri yang mengandung oksigen dan juga nutrisi. Nah, kalau jantung itu gagal dalam memompa darah ke seluruh tubuh atau ke sel-sel tubuh, otomatis ini akan mengakibatkan gangguan ke sistem metabolisme tubuh. Nah, ya bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah yang sebelah satunya adalah jantung yang normal, di mana otot jantungnya itu mampu memompa darah ke bagian berikutnya. Berbeda dengan di sebelahnya itu ada gagal jantung. Jadi bisa disebabkan karena otot jantungnya itu melemah sehingga tidak berhasil dalam memompa darah ke bagian-bagian berikutnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai gagal jantung. Jadi ingat ya teman-teman, gagal jantung atau congestive heart failure itu karena jantung itu sendiri gagal dalam memompa darah ke bagian berikutnya. Jadi disebut gagal jantung. Lanjut. Ya, masuk ke etiologinya. Menurut Pace dan Wilson tahun 2005, gagal jantung itu merupakan komplikasi tersering dari segala jenis penyakit jantung, terutama jantung neonatal maupun yang didapat. Dan mekanisme fisiologis yang menyebabkan gagal jantung itu meliputi keadaan-keadaan yang pertama, meningkatkan beban awal dari jantung itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan beban akhir atau yang ketiga, menurunkan kontraktilitas miokardium. Faktor resiko. Penting untuk menanyakan kepada pasien tentang alergi obat, alergi makanan, atau setiap reaksi alergi sebelumnya terhadap bahan kontrak. Perawat juga menanyakan tentang penggunaan tembakau, obat, atau alkohol, karena itu sangat mempengaruhi, sangat beresiko terhadap kejadian gagal jantung. Selanjutnya, perawat juga bertanya kebiasaan makan termasuk asupan makanan harian, pembatasan diet, atau suplemen diet atau minuman yang mengandung kafein. Selanjutnya ada pola tidur dan olahraga pasien, termasuk aktivitas waktu luang juga perlu ditanyakan.
Lanjut, Mas Fatwa. Lanjut. Onnya keluar ya. Ya, bisa dilanjut ya, teman-teman. Mohon maaf karena kendala sinyal. Ya, langsung aja ke tanda dan gejala. Jadi, CHF ini bisa bisa ditemukan pada anak-anak dengan tanda dan gejalanya. Pada anak-anak itu biasanya demam, demam rematik, dan penyakit sebelumnya seperti adanya riwayat pneumonia, terus tuberkulosis, tromboflebitis, emboli paru, infak miokard, bahkan diabetes mellitus, dan penyakit tiroid, termasuk juga nyeri dada. Ya, ini tanda dan gejalanya teman-teman yang biasanya dialami oleh orang dewasa. Itu yang pertama itu bisa dilihat adanya sesak nafas ya teman-teman. Sesak nafas, terus ada cracklesnya juga biasanya, di mana saturasi O2 itu otomatis akan menurun karena itu sendiri, karena jantung itu gagal memompa darah. Otomatis saturasi oksigen dalam tubuh itu otomatis akan turun. Nah, itu salah satu tanda gejalanya. Jadi, saturasi oksigennya itu turun. Terus pasien juga mengalami sesak nafas. Selain itu, bisa juga berpengaruh ke dalam sistem pencernaan, yaitu adanya mual dan keinginan untuk muntah. Selain itu, otomatis si pasien itu akan mengalami kecemasan. Itu banyak ya teman-teman, banyak sekali tanda dan gejalanya. Bisa dilihat itu juga ada weak pulse. Jadi nadinya itu lemah. Kemudian kulitnya juga teraba dingin. Seperti itu. Lanjut. Akan dilanjutkan oleh Mbak Melita. Ya, selanjutnya ada patofisiologinya, yaitu kekuatan jantungnya untuk merespon stres tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jantung akan gagal melakukan tugasnya sebagai organ pemompa, sehingga terjadi yang namanya gagal jantung. Pada tingkat awal disfungsi, komponen pompa dapat mengakibatkan kegagalan jika cadangan jantung normal mengalami payah dan kegagalan respon fisiologis tertentu pada penurunan curah jantung. Semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan perfusi organ virtual yang normal. Next. Mekanisme dasar dari gagal jantung adalah gangguan kontraksilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung yang normal. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan curah jantungnya. Bila mekanisme ini gagal, maka volume sekuncup yang harus menyesuaikannya. Next. Di sini ada pemeriksaan penunjangnya, itu ada EKG atau elektrokardiogram, kemudian kemudian
ekokardiogram, foto rongsen dada, tes darah BPN, sonogram, scan jantung, kateterisasi jantung. Next. Penata laksanaannya di keperawatan dan medis. Di sini menurut HFSA, menurut 2010 penata laksanaan CHF yaitu terdiri dari diet dan asupan cairan. Yang pertama itu ada instruksi diet mengenai asupan natrium disarankan pada semua pasien dengan CHF. Pasien dengan CHF dan diabetes, dislipidemia atau obesitas berat harus diberi instruksi diet khusus. Yang kedua itu ada diet pembatas sodium 2-3 sehari. Disarankan untuk pasien dengan sindrom klinis CHF dan fraksi ejeksi ventrikel kiri menetap. Pembatasan lebih lanjut 2 gram sehari dapat dipertimbangkan dalam moderat untuk CHF berat. Yang ketiga itu ada pembatasan asupan cairan harian kurang dari 2 liter per hari dianjurkan pada pasien dengan hiponatriemia serum sodium 130 dan harus dipertimbangkan untuk semua pasien yang menunjukkan retensi cairan yang sulit untuk mengontrol meskipun dosis tinggi diuretik dan pembatasan sodium telah diberikan. Next. Yang keduanya ada non-farmakologis. Yang pertama itu ada CHF kronik. Contohnya itu kayak pertama itu meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen dan menurunkan konsumsi oksigen melalui istirahat atau pembatasan aktivitas. Terus ada diet pembatasan natrium, menghentikan obat-obatan yang memperparah seperti NSA, IDS karena efek prostaglandin pada ginjal menyebabkan retensi air dan natrium. Ada pula pembatasan cairan kurang lebih 1.200 hingga 1.500 cc per hari. Olahraga secara teratur. Yang selanjutnya ada CHF akut, oksigenasi, ventilasi mekanik, pembatasan cairan. Ya, next. Yang ketiga itu ada farmakologis untuk mengurangi afterload dan preload. Yang pertama itu ada first line drugs diuretik, mengurangi afterload pada disfungsi sistolik dan mengurangi kongesti pulmonal pada disfungsi diastolik seperti thiazid diuretik untuk CHF sedang, loop diuretik, metolazon atau kombinasi dari loop diuretik untuk meningkatkan pengeluaran cairan. Kalium sparing diuretik. Yang selanjutnya ada second line drugs as inhibitor. Membantu meningkatkan COP atau COP dan menurunkan kerja jantung seperti digoxin, meningkatkan kontraktilitas, hidralasin, menurunkan afterload pada disfungsi sistolik. Isobarbit dinitrat mengurangi preload dan afterload untuk disfungsi sistolik. Hindari vasodilator pada disfungsi sistolik. Kalsium channel blocker untuk kegagalan diastolik. Meningkatkan relaksasi dan pengisian ventrikel jangan dipakai pada CHF kronik. Blocker sering dikontraindikasikan karena menekan respon miokard. Digunakan pada disfungsi diastolik untuk mengurangi HR, mencegah iskemi miokard, menurunkan TD, hipertrofi ventrikel kiri. Ya, next. Selanjutnya pengkajian keperawatan. Yang pertama identitas pasien. Yang identitas pasien meliputi nama, tempat, tanggal lahir, dan usia, suku, bangsa, bahasa yang digunakan, alamat, tempat tinggal, status perkawinan, jam MRS, atau masuk rumah sakit, serta identitas penanggung jawab atas pasien tersebut. Riwayat penyakit. Yang kedua, riwayat penyakit saat ini dan keluhan utama. Perawat mulai mengkaji riwayat dengan menyelidiki keluhan utama klien. Pasien diminta menjelaskan dengan bahasanya sendiri masalah atau alasan mencari bantuan kesehatan.
Perawat juga bertanya pada pasien tentang gejala terkait termasuk nyeri dada, dyspnea, edema kaki atau tungkai, palpitasi, dan sinkop, batuk, dan hemostasis nocturia cyanosis. Selanjutnya, riwayat kesehatan sebelumnya. Perawat menanyakan penyakit pada masa kanak-kanak seperti demam rematik dan penyakit sebelum seperti pneumonia, tuberkulosis, trombositis, emboli, infark miokard, diabetes mellitus, penyakit tiroid, atau nyeri dada. Perawat juga menanyakan tentang pemajanan terhadap kardiologik di lingkungan kerja. Terakhir, perawat mencari informasi tentang bedah jantung dan bedah vaskuler dan setiap pemeriksaan atau intervensi terhadap jantung yang pernah dilakukan. Selanjutnya, status kesehatan saat ini dan faktor resiko. Perawat menanyakan pada pasien tentang penggunaan obat vitamin, jamu yang diresepkan atau dibeli di warung. Penting untuk menanyakan pada pasien tentang alergi obat, alergi makanan, atau setiap reaksi alergi sebelum terhadap bahan kontrak. Perawat juga menanyakan tentang penggunaan tembakau, obat, atau alkohol. Perawat juga bertanya kebiasaan makan termasuk asupan makanan harian, pembatas diet atau suplemen diet, dan atau asupan makanan atau minuman yang mengandung kafein. Yang pola tidur dan olahraga pasien dan aktivitas waktu luang juga harus ditanyakan. Pengkajian faktor risiko penyakit kardiovaskuler adalah hal yang penting dalam pengkajian riwayat. Faktor risiko digolongkan sebagai faktor risiko utama yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi, diubah, atau dikontrol. Dan faktor risiko yang berkontribusi. Yang selanjutnya, riwayat keluarga. Perawat menanyakan tentang usia dan kondisi kesehatan atau dan penyebab kematian anggota keluarga terdekat, termasuk orang tua, kakek, nenek, saudara, anak, dan cucu. Perawat menanyakan tentang masalah kardiovaskuler seperti hipertensi, peningkatan kadar kolesterol, penyakit arteri koroner, infark miokard, stroke, dan penyakit vaskuler perifer. Selanjutnya, pengkajian fisik. Pengkajian jantung meliputi pengkajian semua aspek individu menggunakan langkah standar yang diinfeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan yang menyeluruh dan berhati-hati membantu perawat mendeteksi abnormalitas yang tidak jelas dengan yang jelas. Selanjutnya, riwayat sosial dan personal. Perawat bertanya tentang keluarga pasien, suami atau istri, tahu orang lain yang berarti, dan anak-anak. Informasi tentang lingkungan kehidupan pasien, rutinitas harian, aktivitas seksual, pekerjaan, pola coping, dan keyakinan kultural dan spiritual berkontribusi terhadap pemahaman perawat tentang pasien sebagai manusia dan memandu interaksi dengan pasien dan keluarga. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Berdasarkan patofisiologi dan data pengkajian di atas, diagnosa keperawatan utama mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan yang ditandai dengan sesak saat melakukan aktivitas, atau dyspnea, pola nafas abnormal. Penggunaan otot bantu pernafasan dengan kode 00032. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan dengan kode 00032 yang ditandai dengan penggunaan otot bantu nafas, dyspnea, batuk, irama pernafasan tidak teratur. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen yang ditandai dengan
perubahan elektrogram atau EKG, keletihan dyspnea setelah beraktivitas kelemahan umum dengan kode 00092. Yang keempat, kelebihan volume cairan berhubungan dengan kelebihan asupan cairan yang ditandai dengan gangguan pola nafas, penurunan hematokrit, penurunan hemoglobin, dyspnea, edema. Intervensi yang dilakukan adalah yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung dengan kode 00029. Dan dengan NOC, keefektifan pompa jantung dengan kode 0400. Tujuannya pasien akan menunjukkan keefektifan pompa jantung. Kriteria hasil. Yang pertama, tekanan darah sosial dengan kode 040001. Yang kedua, tingkat kelelahan berkurang dengan kode 040017. Yang ketiga, pucat dengan kode 040031. Yang terakhir, edema perifer dengan kode 040013. Selanjutnya, intervensi perawat jantung. Intervensi perawat jantung dengan kode 4040. Yang pertama, pastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan surat jantung atau memprovokasi serangan jantung. Yang kedua, monitor EKG. Lakukan penilaian komprehensif pada sirkulasi perifer, misalnya cek nadi perifer, edema, fana, dan suhu ekstremitas. Selanjutnya, monitor sesak nafas, kelelahan, tachypnea, dan orthopnea. Yang ketiga, lakukan terapi relaksasi sebagai mestinya. Yang kelima, monitor tanda-tanda vital. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan dengan kode 00032. NOC-nya status pernafasan kode dengan kode 0415. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, status pernafasan kalian kembali paten. Kriteria hasil. Yang pertama, penggunaan otot bantu nafas normal. Yang kedua, tidak mengalami dyspnea saat aktivitas. Yang ketiga, tidak ada batuk baik produktif maupun non produktif. Yang keempat, irama pernafasan teratur. Yang selanjutnya, intervensi monitor pernafasan kode 03350. Yang pertama, monitor kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Yang kedua, monitor suara nafas tambah seperti ngorok dan mengik. Yang ketiga, monitor meningkatkan kelelahan dan kecemasan. Yang keempat, catat onset, karakteristik, dan lamanya batuk. Yang kelima, posisikan pasien semi-formulir. Yang terakhir, berikan bantuan terapi nafas jika diperlukan, misalnya nebulizer. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan antara suplai dan kebutuhan oksigen dan kode 0092. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien akan menunjukkan melakukan aktivitas secara mandiri. Kriteria hasil, frekuensi nadi ketika beraktivitas. Yang kedua, kemudahan bernafas saat aktivitas. Yang ketiga, tekanan darah ketika beraktivitas. Yang keempat, temuan hasil EKG elektrokardiogram. Yang kelima, kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup harian atau ADL atau aktivitas of daily living dengan kode 000518. Intervensi peningkatan kode 0200. Yang pertama, kaji hambatan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, dukungan individu untuk memulai dan melanjutkan latihan. Yang ketiga, damping pasien pada saat menjadwalkan latihan secara rutin. Yang keempat, lakukan latihan bersama individu jika perlu. Yang terakhir, monitor tanda-tanda vital sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya, nomor 4, kelebihan volume cairan dengan kelebihan asupan cairan dengan kode 00026.
NOx-nya keseimbangan cairan dengan kode 0601. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan pasien akan menunjukkan intake dan output dalam batas normal. Kriteria hasil tekanan darah dalam yang pertama tekanan darah dalam batas normal 110/70 sampai 130/80. Yang kedua, keseimbangan cairan intake dan output dalam 24 jam. Yang ketiga, tidak ada edema perifer. Selanjutnya, dilanjutkan dengan bahan nada. Untuk intervensinya itu manajemen elektrolit dengan kode 2080. Pantau kadar serum elektrolit yang abnormal seperti yang tersedia. Yang kedua, berikan cairan yang sesuai. Jaga pencatatan intake atau asupan dan output yang akurat. Batasi cairan yang sesuai. Monitor tanda-tanda vital yang sesuai dengan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 60-100 kali per menit, respirasi 12-20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Next. Kemudian untuk contoh kasusnya yaitu yang pertama pengkajian identitas klien, nama Nyonya MG, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Sikumana, diagnosis medik yaitu CHF, tanggal masuk rumah sakit 25 Mei 2019 jam 11:03. Kemudian tanggal pengkajiannya yaitu 26 Mei 2019 jam 7 malam. Kemudian identitas penanggung jawab, nama Nyonya YG, umur 64 tahun, alamat Sikumana, hubungan dengan klien yaitu kakak kandung. Riwayat kesehatan, yang pertama keluhan utama, pasien mengatakan badan terasa lelah, cepat capek, dan sesak nafas saat melakukan aktivitas ringan seperti duduk dan ubah posisi. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Pasien mengatakan merasakan sesak nafas kurang lebih 30 menit di rumah sebelum masuk rumah sakit. Pasien langsung dibawa ke IGD RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang. Saat tiba di ruang IGD, pasien langsung diberi penanganan terapi oksigen nasal kanul 4 LPM, melakukan EKG, diberikan terapi infus nadi 0,9%. Pengkajian primer. Pengkajian primer, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, nadi 87 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, RR 28 kali per menit. Airways, jalan nafas, sumbatan, tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Benda asing, darah, bronskops, sputum, lendir, dan lain-lain. Breathing, pernafasan, sesak nafas dengan pasien merasa sesak tanpa melakukan aktivitas, tampak menggunakan obat bantu nafas, posisi tidur semi-flower. Aktivitas, tanpa aktivitas menggunakan otot tambahan. Next. Lanjutan, frekuensi 28 kali per menit. Irama tidak teratur, refleks batuk ada, batuk non-produktif, sputum tidak. Next. Circulation, sirkulasi perifer nadi 87 kali per menit. Irama tidak, denyut kuat, tekanan darah 120/80, ekstermitas dingin, warna kulit pucat, kapilari refill normal, lebih dari 3 detik, edem, tidak ada edema. Fluid, cairan dan elektrolit, turgor kulit baik,
mukosa mulut kering, kebutuhan nutrisi, oral, air putih kurang lebih 600 cc per 24 jam, parenteral terpasang infus NaCl 0,9%, 500 cc per 24 jam, buang air kecil 5-7 kali per hari, jumlah 700 cc, banyak. Warna kuning jernih. Rasa sakit saat buang air kecil, tidak. Next. Keluhan sakit pinggang, tidak. Buang air besar 2 kali per hari, diare tidak, bising usus 20 kali per menit, disability, tingkat kesadaran, CM, pupil isokor, reaksi terhadap cahaya, positif, kiri positif, GCS, F4, M6, V5, jumlah 15. Pengkajian sekunder, muskuloskeletal atau neurosensoril, spasme otot, vulnus, krepitasi, fraktur, dislokasi, kekuatan otot normal, integumen, vulnus, luka bakar, psikologis, ketegangan meningkat, fokus pada diri sendiri, kurang pengetahuan. Next. Diagnosa dan intervensi keperawatan, ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, NOK, keefektifan pompa jantung, tujuan pasien akan menunjukkan keefektifan pompa jantung, kriteria hasil, tekanan darah sistol, tingkat kelelahan berkurang, pucat, edema perifer. Next. Intervensi perawatan jantung, pastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. Monitor EKG dilakukan penelitian komprehensif pada sirkulasi perifer. Misalnya, cek nadi, perifer, edema, warna, dan suhu ekstremitas. Monitor sesak nafas, kelelahan, tachypnea, dan orthopnea. Lakukan terapi relaksasi sebagaimana semestinya. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. NOK, intoleransi terhadap aktivitas, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien akan menunjukkan melakukan aktivitas secara mandiri dengan kriteria hasil, frekuensi nadi ketika beraktivitas, kemudahan bernafas saat aktivitas, tekanan darah ketika beraktivitas, temuan hasil EKG, kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup harian atau ADL. NIK, peningkatan latihan, kaji tambahan untuk melakukan aktivitas, dukung individu untuk memulai atau melanjutkan latihan, dampingi pasien pada saat menjadwalkan latihan secara rutin, lakukan latihan bersama individu jika perlu, monitor tanda-tanda vital sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.